Di zaman setelah Nabi Nuh keturunan manusia berkembang dan membangun peradaban baru, hingga muncul sebuah kerajaan megah di tepi sungai Nil. Di istana itu berkuasa seorang raja sombong, Fir'aun, yang memerintah seolah ia adalah dewa, menuntut kemegahan dan ketaatan mutlak dari rakyatnya. Suatu hari ahli nujum menghadap dan memperingatkan Fir'aun bahwa akan lahir seorang anak dari kaum Bani Israel yang kelak menggulingkan kekuasaannya. Fir'aun murka mendengar ramalan itu. Dalam kebencian ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari kaum Israel dibunuh demi mempertahankan tahta dan kehormatannya. Kepedihan menyelimuti kaum Bani Israel yang tertindas, bekerja keras di ladang dan proyek istana sementara hati mereka merindukan kebebasan dan keadilan. Di tengah ketakutan itu, lahirlah seorang anak laki-laki penuh harap. Ibunya menyembunyikannya, lalu dengan air mata menaruhnya dalam keranjang di tepi sungai agar nyawanya terselamatkan. Dengan hati bergetar, saudara perempuannya menunggu dari kejauhan saat keranjang kecil mengapung di atas arus sungai Nil, berharap keajaiban terjadi. Keranjang itu ditemukan oleh istri Fir'aun yang tergerak oleh belas kasih. Ia membawa bayi itu ke istana dan memutuskan merawatnya sebagai anaknya sendiri. Kembalinya bayi itu sementara kepelukan ibunya sebagai pengasuh menjadi rahasia kecil yang menyelamatkan hidupnya. Sebuah mukjizat kecil dalam kesunyian istana. Musa tumbuh di istana dengan pendidikan dan kemewahan. Namun hatinya selalu mengingat penderitaan bangsanya yang bekerja keras dan tertindas di luar tembok istana. Suatu hari ia menyaksikan seorang penjaga menyiksa seorang Israel, dan dalam kemarahan Musa membela saudaranya hingga terjadi perkelahian yang mengubah takdirnya. Ketika kabar tentang insiden itu tersebar, Musa tahu nyawanya terancam. Ia memilih meninggalkan istana dan melarikan diri jauh ke tanah Midian untuk mencari keselamatan. Di Midian Musa hidup sederhana, menjaga ternak, belajar kebijaksanaan dari keluarga yang menerimanya, dan perlahan hatinya tenang sambil menghimpun kekuatan baru. Pada suatu hari saat menggembalakan, ia melihat sebuah semak yang terbakar namun tidak hangus. Pemandangan itu menghentikannya dan menarik rasa ingin tahunya yang mendalam. Dari semak itu terdengar panggilan ilahi yang memanggilnya untuk kembali ke negeri asal dan menjadi utusan, membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun. Musa ragu, merasa tidak cukup kuat. Ia memohon agar tanda diberikan, bahwa ia bukanlah orang yang mampu tanpa pertolongan ilahi dan dukungan saudaranya Aaron. Tuhan memperkuatnya dengan mukjizat. Tongkatnya berubah menjadi ular lalu kembali, dan tangannya yang sakit menjadi sembuh, sebagai tanda bagi Fir'aun dan umatnya. Dengan hati yang diberi keberanian, Musa kembali ke Mesir bersama Aaron untuk menegur Fir'aun dan menuntut pembebasan kaum Bani Israel dari perbudakan. Di hadapan Fir'aun Musa berkata tegas, "Biarkan umatku pergi." Fir'aun menolak dengan angkuh dan menolak percaya pada kuasa Tuhan yang menyertainya. Fir'aun menantang dan mukjizat-mukjizat itu diuji di hadapan istana. Namun hatinya tetap keras, dan pembalasan mulai turun atas negeri Mesir. Akulah Tuhannya, pergi kamu dari istanaku. Tanda demi tanda mengikuti. Air sungai berubah menjadi darah, kodok melimpah, dan gangguan kecil mulai menyiksa bangsa Mesir, tanda peringatan yang jelas. Mesir dilanda lebih banyak bencana. Belalang menelan tanaman, hujan es merusak ladang, dan wabah melanda ternak, memperdalam penderitaan Fir'aun dan rakyatnya. Kenapa ini bisa terjadi? Kegelapan menutup negeri selama 3 hari. Ketakutan menyebar ketika Fir'aun tetap menolak, hingga ancaman terakhir datang. Kematian setiap anak sulung di Mesir. Sebelum kutukan terakhir, keluarga Israel diberi petunjuk untuk melindungi anak-anak mereka, dan pada malam itu duka melanda banyak rumah Mesir saat Fir'aun akhirnya goyah. Ketika Fir'aun akhirnya mengizinkan, ribuan orang Israel berangkat meninggalkan Mesir dengan harapan baru, membawa barang sederhana dan doa yang kuat dalam dada mereka. Namun Fir'aun berubah pikiran dan mengerahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Ketegangan meningkat saat kedua pihak mendekati garis pantai dan samudera yang luas. Tersudut antara laut dan musuh, umat Israel panik. Musa tenang dan mengangkat tongkatnya, memohon pertolongan ilahi untuk melindungi umat yang rentan itu. Dengan kuasa ilahi, air terbagi, dinding air berdiri di kanan dan kiri, jalan kering terbuka. Suasana berganti dari takut menjadi takjub saat mereka mulai melintas. Fir'aun dan pasukannya mengejar, menaruh nyawa mereka pada risiko. Saat rombongan Mesir memasuki jalan antara dinding air, akhirnya air kembali menutup dan menenggelamkan mereka.
Bangsa Israel bersukacita dan bersyukur atas keselamatan mereka. Musa memimpin doa syukur, mengingatkan bahwa iman dan keteguhan dapat merubah takdir sebuah bangsa.